Kenapa ya? Ada orang yang kerja banting tulang seumur hidup, tapi tetap aja susah. Sementara ada yang kelihatannya santai, tapi kok hidupnya makin maju. Masalahnya, seringkali bukan di kerja kerasnya, tapi di cara mikirnya. Cara ngambil keputusan sehari-hari. Bukan soal lo lahir di keluarga kaya atau enggak, tapi soal gimana lo merespons hidup. Ada sifat-sifat yang nggak kelihatan, tapi ngaruh banget ke arah hidup seseorang. Nah, di obrolan kali ini, gue mau bahas 5 sifat yang sering banget ada di orang kaya, tapi jarang. Bahkan hampir nggak kita lihat di orang miskin. Bukan buat ngebandingin, tapi biar kita semua bisa belajar, pelan-pelan geser pola pikir, dan buka jalan ke kehidupan yang lebih stabil dan penuh peluang. Coba lo perhatiin, orang-orang yang bisa stabil secara finansial biasanya punya satu kesamaan, pola pikir jangka panjang. Mereka tuh mikirnya nggak cuma buat hari ini atau besok, tapi jauh ke depan. Keputusan-keputusan yang mereka ambil sekarang tuh dipikirin dampaknya buat 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka ngerti, kekayaan itu nggak datang dari hoki semata, bukan juga dari menang undian, tapi dari serangkaian keputusan yang konsisten dan terstruktur. Contohnya nih, saat ada peluang buat investasi, mereka nggak buru-buru nolak cuma karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Mereka malah mikir, kalau gue tanam duit sekarang, bisa jadi hasilnya baru kelihatan 5 tahun lagi. Tapi worth it nggak ya? Dan kalau worth it, ya mereka jalanin. Sabar, disiplin. Sementara banyak orang yang masih kejar kebutuhan harian, ya wajar kalau mikir pendek. Karena lo nggak bisa mikirin 5 tahun ke depan. Kalau hari ini aja belum makan. Tapi justru di situ tantangannya kalau kita bisa mulai geser mindset. Mulai latihan mikir lebih jauh, itu langkah pertama buat keluar dari lingkaran itu. Orang kaya juga punya satu keunggulan mental yang menurut gue keren banget. Mereka nggak takut gagal. Bahkan mereka tuh justru menganggap kegagalan itu bagian penting dari perjalanan. Kalau jatuh, ya bangun. Kalau rugi, ya evaluasi. Mereka nggak malu buat ngaku salah, belajar lagi, terus nyoba lagi. Karena mereka sadar, sukses itu jarang banget datang dari percobaan pertama. Malah seringnya, orang yang sekarang kelihatan sukses itu dulunya sering banget gagal. Tapi mereka nggak berhenti. Gue pernah ngobrol sama salah satu temen gue yang usahanya sekarang udah gede. Dia bilang, kalau lo takut gagal, lo nggak akan kemana-mana. Karena semua yang besar pasti pernah bikin salah. Nah, beda sama yang masih terus kejebak di titik yang sama, mereka sering banget terlalu takut buat mulai. Takut rugi, takut malu, takut dibilang bodoh. Padahal, selama lo belajar dari kegagalan itu, artinya lo maju. Dan itu yang bikin lo tumbuh. Jadi mulai sekarang, coba deh pelan-pelan ubah cara lo ngelihat kegagalan. Jangan dijadiin alasan buat berhenti, tapi dijadiin pelajaran. Selain gak takut gagal, orang kaya juga gila banget sama yang namanya pengembangan diri. Lo bisa lihat sendiri, mereka tuh gak pernah berhenti belajar. Entah itu baca buku, ikut seminar, nonton video edukatif, ngobrol sama orang-orang hebat. Mereka terus cari cara buat ningkatin diri. Dan bukan cuma buat kelihatan pinter, tapi karena mereka sadar, dunia berubah terus. Kalau lo nggak upgrade diri, lo bakal ketinggalan. Mereka ngerti banget, aset paling mahal itu bukan rumah, mobil, atau saham, tapi diri sendiri, ilmu, dan skill lo. Makanya mereka rela keluar duit, keluar waktu, keluar energi buat belajar. Sementara banyak dari kita masih ngerasa cukup dengan ilmu yang ada sekarang. Atau ngerasa, gue udah lulus kuliah, cukuplah. Padahal zaman sekarang, ilmu tuh cepat banget berkembang. Lo nggak bisa berhenti belajar, karena kalau lo berhenti, lo stuck. Dan kalau lo stuck, ya susah naik level. Jadi, mulai sekarang, coba deh pilih satu hal yang pengen lo pelajarin. Mulai kecil aja, yang penting lo jalan. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah soal disiplin, ngatur keuangan. Gue ngerti banget, ini bagian yang paling susah. Karena, jujur, gue juga dulu termasuk orang yang kalau dapet duit, langsung mikir, beli apa ya? Tapi setelah belajar dari banyak sumber dan ngamatin orang-orang yang udah mapan, gue sadar mereka tuh punya pola keuangan yang rapi. Mereka catat pengeluaran, bikin anggaran, tahu prioritas. Gak semua uang yang masuk langsung dihabisin. Selalu ada yang disisihin buat tabungan, investasi, dana darurat. Mereka juga gak gampang tergoda diskon atau promo. Karena mereka ngerti, kepuasan sesaat bisa ganggu tujuan jangka panjang. Sementara banyak dari kita yang masih hidup dari gaji ke gaji. Bukan karena penghasilannya kecil,
tapi karena manajemennya berantakan. Kalau lo bisa mulai disiplin dari sekarang, misalnya dengan nyisihin 10% dari pemasukan lo tiap bulan, itu udah langkah gede. Karena dari situ, lo mulai punya pegangan, dan lo pelan-pelan bisa bangun keamanan finansial. Yang terakhir, dan menurut gua paling powerful, adalah fokus mereka pada solusi, bukan masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi bedanya, orang kaya tuh nggak tenggelam di masalah itu. Mereka nggak buang waktu buat nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, atau ngerasa hidupnya paling susah. Mereka langsung mikir, oke, ini masalahnya. Sekarang, solusinya apa? Mereka tuh action oriented. Jadi walaupun lagi kepepet, mereka tetap mikir kreatif, tetap nyari jalan keluar. Sedangkan banyak dari kita, tanpa sadar, suka kejebak di drama. Kita lebih banyak ngomel daripada mikir solusi. Lebih suka curhat daripada nyusun rencana. Padahal, energi kita tuh terbatas. Kalau kita habisin buat mikir yang negatif terus, yang gak maju-maju, coba deh, tiap kali lo dapet masalah, tahan dulu buat ngeluh. Ganti dengan pertanyaan, apa yang bisa gue lakuin sekarang? Itu udah cukup buat geser arah hidup lo pelan-pelan. Dari semua obrolan tadi, satu hal yang bisa kita tarik adalah kekayaan itu gak cuma soal angka di rekening, tapi tentang kebiasaan, pola pikir, dan cara lo ngelola hidup. 5 sifat tadi, mikir jangka panjang, berani gagal, rajin belajar, disiplin keuangan, dan fokus cari solusi itu semua bisa lo latih. Gak harus langsung jago, gak harus berubah dalam semalam, tapi kalau lo mulai dari sekarang, pelan-pelan, konsisten, lo bakal lihat perubahan yang signifikan dalam hidup lo. Pada akhirnya, jadi kaya itu bukan soal hoki, warisan, atau sekadar kerja rodi tiap hari, tapi lebih ke soal gimana lo ngebentuk pola pikir dan kebiasaan yang bikin hidup lo makin kuat secara mental, finansial, dan emosional. Orang-orang yang sukses itu bukan berarti nggak pernah gagal atau nggak pernah susah, tapi mereka punya 5 sifat kunci yang bikin mereka bisa terus maju. Mereka mikir jauh ke depan, nggak takut gagal, rajin upgrade diri, disiplin dalam ngatur uang, dan selalu cari solusi, bukan drama. Kalau sekarang lo ngerasa belum punya semuanya, itu wajar, tapi bukan alasan buat nyerah. Semua sifat itu bisa lo latih pelan-pelan, satu persatu. Lo mulai aja dari hal kecil, dari baca buku, nyisihin duit, atau belajar dari kesalahan. Yang penting lo mulai, karena yang ngebedain orang yang stuck dan yang naik level itu bukan seberapa pintar mereka, tapi seberapa konsisten mereka mau belajar dan berubah. Jadi yuk, jangan cuma nonton dan dengerin, praktekin, biar lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo, dan suatu hari nanti, lo bakal bilang ke diri lo sendiri, gue bangga udah mulai dari sekarang. Seberapa konsisten, mereka mau belajar dan berubah. Jadi yuk, jangan cuma nonton dan dengerin, praktekin, biar lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo, dan suatu hari nanti, lo bakal bilang ke diri lo sendiri, gue bangga udah mulai dari sekarang. Dan jangan lupa, setiap langkah kecil itu berarti lo gak sendirian di proses ini. Banyak orang juga lagi belajar, berjuang, dan pengen tumbuh. Jadi, yuk sama-sama bangun kebiasaan positif ini. Bukan buat pamer, tapi buat diri lo sendiri. Buat hidup yang lebih tenang, lebih mapan, dan lebih bermakna. Kalau lo ngerasa konten ini ada manfaatnya, boleh banget lo like, share ke temen lo yang butuh, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan santai tapi bermakna lainnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Semangat terus ya.